Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mulkirami ajma'in. Allahumma aslih wulata umuril muslimina ajma'in wa waffiqhum lima tuhibbuhu wa tardahu min jami'il ibadi wal biladi ya karim. Amma ba'du. Hadaratul mukarramin, bapak-bapak, para alim, para ustaz, jamaah salat subuh Masjid Kubah Timah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, dalam keadaan sehat walafiat, kita kembali dapat hadir melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh yang kita laksanakan secara berjamaah. Kita berharap fajar hari ini adalah mi'raj kita menuju kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fajar yang oleh imam tadi mengingatkan kita, wal fajri walayalin ashr, yang oleh para mufassirin walayalin ashr, salah satu yang dimaksudkan oleh ayat ini walayalin ashr adalah 10 malam pada terakhir bulan Ramadan. Walayalin ashr, 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Meskipun memang juga ada yang mengatakan walayalin ashr adalah 10 malam pertama di bulan Muharram sampai pada Tasu'ah, Asyura. Terlepas dari perbedaan-perbedaan itu, walayalin ashr adalah upaya kita, ikhtiar kita menuju predikat sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya dalil hukum yang begitu akrab di kalangan kita, dan nyaris kita semuanya sudah paham dengan itu, firman Allah di dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhal, wahai, Allah memanggil kita. Allah memanggil kita orang-orang yang beriman. Allah memanggil kita orang-orang yang mengaku diri sebagai orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kemestian bagi siapapun kita orang-orang beriman untuk mengeratkan komunikasi, menjalin komunikasi antar sesama. Itu ya ayyuh. Kalau Allah dengan otoritas ketuhanannya selalu memanggil hamba-hambanya, maka merupakan sebuah ajakan, bahkan perintah untuk siapapun kita untuk tidak segan-segan saling mengajak, untuk tidak segan-segan saling mengingatkan dakwah. Hanya saja kadang-kadang kekeliruan kita ketika kita menerima ajakan, kita lebih mengedepankan gengsi, kita lebih mengedepankan bahwa kita ini lebih baik dibandingkan dengan yang mengajak. Ketika kita diajak, boleh jadi kita, Anda saja tidak lebih baik daripada saya. Atau barangkali kita berkhilaf,
saya bukan orang alim, saya tidak soleh, silakan Anda yang ke masjid. Sikap menerima ajakan yang sesungguhnya tidak perlu ada pada setiap orang-orang beriman. Hadirin jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembedaan-pembedaan itu kemudian ketika kita merasa diri kita sebagai yang belum pantas untuk datang ke Masjid Timah, kemudian mengatakan kepada saudara kita yang soleh untuk segera datang ke Masjid Timah, itu adalah kekeliruan yang biasa terjadi di kalangan kita. Padahal Sayyidina Ali karramallahu wajhahu menasihati kita untuk supaya bisa menerima ajakan itu dari siapapun. Unzur maqala wala tanzur ila maqala. Itu nasihat beliau. Lihat, ambil apa yang dikatakan. Jangan melihat, jangan memandang, jangan menilai bagaimana penampilan orang yang mengajak itu. Maka oleh karena itu al-hikmah itu akan datang dari mana-pun. Selagi kita masih hidup, maka siapapun yang hidup masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendekat kepadanya. Diberikan kesempatan oleh Allah untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan itu kepada siapapun. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Itu panggilan untuk kita semua. Dia seorang ustaz, seorang kiai, seorang tuan guru, siapapun. Itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dalam sebuah kesempatan kajian tafsir, Tuan Guru Bajang, orang mengenalnya dengan istilah Tuan Guru Bajang, mantan gubernur Nusa Tenggara Barat. Ketika mengulas ayat ini, beliau sempat menyampaikan bahwa bil hikmah wal mau'izatil hasanah itu adalah konteks di ruang kemanusiaan kita. Mau'izatil hasanah, manusia dengan manusia. Tidak sama dengan tausiah. Tausiah Allah kepada hambanya. Dalam konteks ayat ini, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Mau'izah hasanah itu adalah penyampaian kebaikan-kebaikan manusia kepada yang lain. Kalau tausiah itu Allah kepada hambanya. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Sebuah tuntutan untuk memiliki jiwa integritas. Kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Boleh jadi kita punya kesempatan untuk mencuri. Boleh jadi kita punya kesempatan untuk mengambil apa yang tidak menjadi hak milik kita. Kita punya kesempatan untuk korupsi. Tetapi tindakan-tindakan itu tidak akan pernah berani dilakukan oleh orang-orang yang beriman, yang selalu tahu, yang selalu menanamkan pada dirinya sendiri bahwa Allah mengawasi semua perbuatan-perbuatannya. Alladzina amanu. Ada ataupun tidak ada yang melihat, Allah tetap yang melihat kita, termasuk di ibadah puasa. Ibadah puasa ini ibadah yang sifatnya sirriyah, ibadah yang sangat rahasia. Kalau saya bertemu dengan Bapak, saya ditanya Anda puasa apa tidak, saya katakan puasa. Bapak tidak punya alasan untuk menuduh saya tidak berpuasa. Saat itu saya tidak sedang makan, saya tidak sedang minum, saya tidak sedang melakukan semua perkara-perkara yang membatalkan ibadah puasa.
sirriyah, rahasia. Namun begitu, iman kita akan sadar ketika Allah mengatakan as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberikan ganjaran kepada siapapun yang melaksanakannya. Hadirin jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kutiba, telah ditulis ajakan bagi kita untuk tidak segan-segan menulis kebaikan-kebaikan, menulis norma-norma aturan yang akan menjamin kenyamanan, keamanan hidup kita di tengah-tengah masyarakat. Kutiba, telah ditulis oleh para ulama, kemudian dengan segala kesempurnaan kompetensi beliau dalam mengambil istinbat hukum. Kutiba bermakna wajibun, wajib bagi setiap orang-orang beriman melaksanakan ibadah puasa. Bagi instansi-instansi pemerintah misalnya yang menangani persoalan-persoalan hukum, dia kepolisian, dia kejaksaan, dia kementerian hukum, kementerian hak asasi manusia dan semuanya, kutiba itu menjadi sebuah pegangan untuk dipedomani. Kutiba, kata-kata kutiba artinya ditulis. Kita Indonesia menganut prinsip hukum tertulis. Apapun aturan yang mau kita buat, mau buat hukum tentang apapun itu harus ditulis. Laksanakan dengan proses atau dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Betapa luas pelajaran yang bisa kita ambil dari satu ayat. Tidak akan pernah memisahkan antara perkara-perkara kita beragama dengan perkara-perkara kita bernegara. Itu kutiba. Meskipun kemudian kutiba itu prosesnya ada drafting dokumen PUU peraturan perundang-undangan, dibahas di DPR bersama pemerintah, sudah disahkan, ditandatangani lagi. Itu makna kutiba, tertulis, tidak ngarang-ngarang. Ada landasan kita mengatakan seperti ini. Lebih lanjut kemudian kutiba, Allah ini mengarahkan kita untuk belajar. Dulu sebelum Islam ini lahir, jauh sebelum Islam lahir, ada sebuah tradisi pelestarian hukum yang dilaksanakan dengan konsep kutiba itu. Negara itu adalah negara Romawi. Di dalam Al-Quran ada juga surat khusus bernama Ar-Rum. Itu Romawi maksudnya. Romawi itu memiliki struktur hukum yang cukup rapi, tertulis dan semuanya tertulis. Allah seperti kemudian menguatkan tradisi-tradisi pembentukan hukum itu pada ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Tulis apapun yang menjadi aturan di tengah-tengah kalian. Jangan sampai hanya sekedar katanya dan sekata-katanya. Alaikum asyam. Kita diwajibkan melaksanakan ibadah puasa. Asyam, ulama memberikan dua indikator untuk mencapai kesempurnaan berpuasa. Yang pertama yaitu imsaku an. Yang kedua imsaku bi. Ini yang perlu kita lakukan untuk mencapai kesempurnaan ibadah puasa. Imsaku an itu imsaku an syai', menahan diri untuk tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan ibadah puasa, tetapi sifatnya materi. Imsaku anil makan, imsaku anil minum, imsaku anil jima,
bagi suami istri. Dan imsak yang lain, tahan diri ketika siang hari bulan puasa. Itu imsakuan. Tetapi yang kedua ada imsaku bil lagwi warrafat. Kita menahan diri untuk tidak berucap sesuatu yang sia-sia. Kita tidak rapat, tidak mengucapkan kata-kata yang keji. Kita berpuasa bergibah. Kita berpuasa membicarakan kejelekan saudara kita. Kita berpuasa, tapi kemudian ucapan kita yang tak enak didengar. Yang tak mohon maaf mengatai saudara kita anjing, binatang dan lain-lain sebagainya. Itu rapat. Untuk mencapai kesempurnaan berpuasa, imsaku an itu kita laksanakan, tetapi juga imsaku bi kita juga harus kerjakan. Baru kemudian kita tidak akan diponis dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Betapa banyak orang-orang beriman atau mengaku dirinya beriman, mereka melaksanakan ibadah puasa, tetapi yang mereka dapatkan hanya haus, yang mereka dapatkan hanya dahaga, illal ju' wal 'atas. Permasalahannya hanya itu. Dua indikator menuju kesempurnaan ibadah puasa, hanya yang disempurna itu satu, imsaku an itu. Dia tidak minum, dia tidak makan, dan dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan untuk kepuasan jasmaninya. Yang tertinggal itu imsaku bi. Dia masih suka bergibah, dia masih suka mengucapkan ucapan-ucapan yang rapat. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih lanjut kemudian, asyam ini adalah materi hukum yang bukan hanya dibebankan kepada kita, tetapi juga sudah dibebankan untuk dilaksanakan oleh orang-orang sebelum kita. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kalau kita mau sedikit teliti memperhatikan materi-materi hukum yang ada di dalam Al-Quran itu, tidak ada rukun Islam yang merupakan kelanjutan dari syariat-syariat para nabi-nabi terdahulu, termasuk sholat. Sholat itu nabi-nabi terdahulu juga sholat, tetapi kalau kita ditanya bagaimana bentuk sholatnya, kita nggak tahu. Misalnya di dalam surat Maryam yang menceritakan tentang bagaimana penolakan Bani Israel kepada Nabi Isa, ejekan Bani Israel kepada Siti Maryam. Nabi Isa yang bayi itu di dalam buayan bundanya menjawab tuduhan-tuduhan orang-orang yang tidak tahu itu, mengatakan wa awsani bis shalah waz zakah madun Tuhannya. Itu ucapannya Nabi Isa. Sekali lagi ucapannya Nabi Isa, wa awsani bis shalah. Allah mewasiatkan saya untuk selalu mendirikan, menegakkan sholat. Itu Nabi Isa yang mengucapkan. Wa awsani bis sholat wa zakat. Juga saya diperintahkan untuk zakat. Selagi saya masih hidup, maka saya harus sholat. Selagi saya masih hidup, maka saya harus zakat. Wa awsani bis sholat wa zakat ma dumtu hayya. Itu sholat, zakat,
puasa, kemudian haji. Nabi Ibrahim begitu selesai membangun Ka'bah, diperintahkan oleh Allah, Ibrahim, sekarang proyek pengerjaan Ka'bah itu sudah selesai. Waktunya kamu mengumandangkan panggilan untuk semua manusia agar datang ke sini berkunjung, berhaji. Haji artinya berkunjung. Makanya ketika kita di Makkah, bagi yang mau nerobos ke Hijir Ismail, ke Hajar Aswad, kadang-kadang polisinya bilang haj ruh inta. Kalau kita bahasakan dengan bahasa kita, wisatawan pergi dari sini. Haj bagi orang Arab artinya turis, wisatawan. Tetapi kemudian dulu ketika ada ketakutan orang Belanda kalau akan membawa oleh-oleh paham yang mengancam kekuasaan orang-orang Belanda, mereka membuat basis data yang haji tahun ini namanya A, B, C dan seterusnya. Ketika mereka sudah datang, sudah diperiksa paspornya, diperiksa visanya, mereka diberikan stempel haji, bahwa orang ini sudah pergi ke Makkah melaksanakan ibadah haji. Kemudian kita mentradisikan diri memanggil bapak-bapak yang sudah berkunjung ke Makkah dengan bapak haji. Nabi Ibrahim ketika diperintahkan oleh Allah untuk memanggil semua manusia agar berkunjung ke Makkah, sempat mengatakan, ya Allah, bagaimana mungkin saya bisa memanggil semua manusia di atas permukaan bumi? Suara saya nggak keluar. Allah bilang, kamu cukup memanggil. Nanti yang menyampaikan ke telinga-telinga orang-orang itu, yang menyampaikan ke dalam hati mereka itu saya. Wa'adzin fin nasi bil hajj, maka panggillah manusia-manusia itu untuk datang berkunjung. Wa'adzin fin nas, sekali lagi wa'adzin fin nas, bukan wa'adzin lil mu'minin, bukan wa'adzin lil muslimin, tetapi wa'adzin fin nas, panggillah seluruh umat manusia. Di dalam ayat ini ternyata Allah tidak mengkhususkan panggilan itu untuk orang beriman yang kita maksudkan. Ternyata Allah tidak mengkhususkan panggilan itu untuk orang-orang yang berislam, tetapi wa'adzin fin nas. Sebuah tradisi keilmuan yang mesti terus kita hidupkan untuk berpikir lebih lanjut. Mengapa misalnya dalam ayat ini wa'adzin fin nas, manusia yang dipanggil untuk berhaji, tetapi kemudian memang tidak terwujudkan. Yang dimaksudkan adalah orang-orang yang beriman. Ulama tafsir mengidentifikasi kata-kata an-nas di dalam Al-Quran. Menurut yang kami ikuti, jika di dalam Al-Quran itu Bani Adam, kemudian an-nas, al-insan, maksudnya sama, manusia. Sekali lagi maksudnya sama, manusia. Bani Adam maksudnya manusia, an-nas juga maksudnya manusia, al-insan juga manusia. Tetapi kemudian sekali lagi dilakukan identifikasi untuk mendekatkan kita kepada kepahaman. Ketika di dalam Al-Quran itu lapasnya Bani Adam, misalnya laqad karramna Bani Adam wa hamalnahum bil barri wal bahr, dan seterusnya. Jika lapasnya Bani Adam
maka yang dimaksudkan adalah seluruh manusia yang hidup sejak zaman Nabi Adam sampai detik ini. Itu Bani Adam. Maka laqad karramna Bani Adam, jika dipakai untuk menyampaikan penguatan-penguatan HAM oleh kami yang di Kementerian Hak Asasi Manusia, maka penghormatan HAM itu sudah dimulai sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang. Berbeda kemudian ketika lapasnya An-Nas. An-Nas itu adalah manusia-manusia, baik dia beriman ataupun kafir atau munafik. An-Nas yang dimaksudkan adalah setiap orang manusia yang hidup sejak zaman Nabi Muhammad sampai sekarang. Jadi kalau sebelum Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi dan Rasul, itu tidak termasuk dalam kata-kata An-Nas. Maka kemudian ketika kita bertanya, bagaimana ya nasib ayahnya Nabi Muhammad? Bagaimana nasib bundanya Nabi Muhammad? Apakah mereka masuk surga? Standar kita ini, kalau misalnya siapapun keluarga Nabi Muhammad setelah beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, kemudian tidak mau beriman, maka wallahu a'lam itu yang divonis di neraka. Tetapi kalau keluarga beliau sebelum itu sudah wafat sebelum Nabi jadi Nabi dan Rasul, itu tidak termasuk ayahnya, termasuk bundanya. Maka ketika Abu Thalib, paman beliau yang selalu di garda terdepan membela Nabi Muhammad, wafat, tetapi tidak juga beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah, Nabi Muhammad sempat bersedih, nangis. Bukan nangis karena kehilangan jasad pamannya, tetapi nangis karena sampai dia meninggal tidak mau beriman atas risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Tetapi kesedihan Nabi Muhammad ditegur oleh Allah. Kesedihan Nabi Muhammad ditegur oleh Allah. Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu tidak akan pernah sekali-kali bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang kau cintai. Man ahbabta, karena hak memberikan hidayah itu hanya milik Allah. Walakinnallah yahdi man yasha, tetapi Allah yang memberikan hidayah itu kepada siapapun yang dikehendaki. Maka kita ini, ketika kita menyaksikan saudara kita yang rajin ke masjid jamaah, ke kubah imam, tetapi kemudian anak-anaknya tidak serajin dia, anaknya barangkali kita lihat nakal-nakal, maka kita jangan pernah mengolok-olok saudara kita ini. Kita tidak tahu bagaimana dia bernasihat kepada anaknya. Bahkan jangankan kita yang setiap hari bermaksiat, Nabi Muhammad dikatakan oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, la'allakum tattaqun. Kita sedang melakukan proses migrasi, perpindahan dari wilayah iman menuju wilayah takwa. Tadi yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, itu ruang iman. Kemudian kita berproses membuktikan iman kita, karena iman itu iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalb wa amalun bil arkan. Amalun bil arkan di sini kita melaksanakan ibadah puasa itu. Tujuannya la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa inilah yang nanti akan mendapatkan predikat hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi, akhir surat Al-Fajr tadi.
Fadkhuli fi ibadi, silahkan kamu bergabung ke dalam golongan-golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, karena yang akan masuk surga hanyalah orang-orang yang sudah mendapatkan predikat hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi